Halo guys, ini video rating makanan from 1 to 5 part 21. Jadi kemarin tuh aku dikirimin pangsitnya Nyai Mercon yang ayam keju. Ini tuh BTW aku udah pernah nyobain dan udah pernah aku rating juga di One Brand Food Review aku. Dan untuk cara masaknya aku tuh masukannya direbus kayak gini. Dan ini aku mau tambahin bawang gorengnya lokasi aja yang varian pedas. Ini untuk pangsitnya ukurannya tuh besar-besar. Terus daging ayam dan kejunya juga berasa banget. Dan untuk kejunya ini tuh juga lumer. Untuk kuahnya juga menurut aku sedep banget. Ini tuh asin dan juga pedas dari bumbunya. Nah yang bikin makin enak itu bawang goreng lokasi aja yang varian pedas tadi. Karena bikin kuahnya tuh makin wangi dan seger juga. Karena bawang goreng lokasi aja tuh ada daun jeruk gitu loh. Rating dari aku kalau nggak dipakein bawang goreng lokasi aja 4,8/5. Tapi kalau dipakein bawang goreng lokasi aja jadi 5/5. Terus next aku mau nyobain snack terbarunya dari Potabi, yaitu yang black truffle chips. Ini aku baru pertama kali nyobain dan jujur wangi truffle-nya menurut aku semerbak sih. Kayak kalau misalnya untuk orang yang belum pernah nyobain truffle, menurut aku jadi kayak tahu gitu loh rasa truffle dan wangi truffle tuh kayak gimana. Tapi kalau kalian nggak suka wangi truffle, menurut aku kalian juga masih bisa makan ini karena itu nggak begitu strong sampai yang ganggu gitu. Terus untuk chipsnya juga menurut aku enak, dia crunchy banget. Dan yang terpenting ini tuh nggak scam karena beneran truffle-nya tuh berasa. Jadi kalau kalian mau nyobain jamur Prancis yang biasa Siska kalau makan, ya boleh lah nyobain ini dulu. Ini ratingnya aku kasih 4,2/5. Terus lanjut makan siangnya aku makan limau. Ini aku bener-bener random nemu di Shopee Food karena fotonya menarik, terus lagi diskon juga, akhirnya aku beli aja. Ini aku dapat 2 kayak gini kemarin, bayar totalnya 50.000. Mari kita cobain yang honey soy crispy chickennya dulu. Untuk nasinya aku pakai nasi daun jeruk karena kayaknya di sini yang justru terkenalnya tuh nasinya nggak sih. Menurut aku untuk porsi nasinya tuh banyak, tapi agak sedikit jomplang sama porsi lauknya. Karena kemarin aku makan ini tuh nasinya masih sisa lumayan banyak, tapi lauknya tuh udah habis. Untuk nasi daun jeruknya jujur menurut aku wangi banget dan agak sedikit berminyak. Terus kalau untuk ayamnya ini tuh lebih cenderung ke manis rasanya, cuman gak semanis yang aku pikirin. Untuk ayamnya juga oke, dia gak kering, tapi rasa ayamnya tuh agak ketutupan dan agak sedikit jomplang gitu loh sama nasi daun jeruknya. Tapi ya overall oke kok, ratingnya kasih 3,8/5. Oh ya, sama mereka kan kasih kayak kremesannya gitu nih, kalian pakai ininya deh karena lebih enak gitu, ada tekstur kriuk-kriuknya. Terus next sekarang mari kita cobain yang sultan gyudon. Untuk nasi daun jeruknya masih sama kayak yang tadi, dia wangi banget dan juga agak sedikit berminyak. Untuk bumbu dagingnya ini cocok di lidah aku. Ini tuh rasanya tuh pedas, tapi pedasnya tuh nggak yang sampai lebay dan menyiksa. Terus wangi, sedikit manis dan juga gurih. Terus ini bumbu di dagingnya tuh juga strong gitu loh, jadi dia rasanya tuh nggak ketutupan sama si nasi daun jeruknya. Nah kalau aku justru lebih suka kayak gini karena lauknya tuh kayak menyeimbangi si nasi daun jeruknya juga yang emang udah strong gitu. Nah yang ini rating dari aku 4,2/5. Lanjut sekarang ini aku mau nyobain ke Stora Luku lokal. Ini termasuk baru buka gitu di Bandar Lampung, dan itu ada mami saya lagi berfoto-foto ria ya. Tapi tempatnya emang cute juga sih guys, kayak oke kalau misalnya kalian mau jadiin spot foto. Tapi ini aku nggak makan di sini, aku makannya dibawa pulang aja. Ini aku beli varian yang matcha crunch. Ini karena tadi aku panasin lagi, jadi si saus matchanya tuh lebih melting gitu. Untuk Greek donatnya menurut aku enak, luar tuh super crunchy tapi dalamnya tuh empuk dan juga chewy banget gitu loh. Kalau untuk saus matchanya menurut aku ini agak sedikit kemanisan untuk aku. Dan ini tuh kayaknya matcha pakai white chocolate gitu deh. Untuk matchanya ini lumayan berasa, cuman menurut aku akan lebih enak kalau misalnya saus matchanya ini ada sedikit rasa pahit-pahitnya gitu. Yang ini rating dari aku 4/5. Oh ya, sama aku juga tadi beli minumnya di Luko lokal. Ini namanya tuh Ram Regal. Jujur ini sirup ramnya tuh berasa kayak strong gitu, dan aku sebenarnya agak bingung apakah aku suka itu atau tidak. Ya walaupun aku minum ini abis juga sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau kalian suka rasa ram yang strong gitu, mungkin kalian bakal suka ini sih. Ini ratingnya aku kasih 3,7/5. Dan segitu aja untuk hari ini. Thank you for watching. Halo guys, ini video rating makanan from 1 to 5 part 22. Jadi siang ini aku mau di Lembah Batu Heritage. Minumnya ini aku pesan karamel macchiato. Ini tadi aku membuat video estetik gitu, tapi ternyata ya gagal ya. Ini enak sih, karamelnya juga lumayan berasa. Terus kopinya tuh bisa kita atur sendiri. Tapi menurut aku ini agak kemanisan. Mungkin karena mereka pakai es krim lagi kali ya, makanya tuh agak terlalu manis untuk aku. Tapi kalau untuk teksturnya enak sih, aku suka, dia creamy gitu. Ini ratingnya aku kasih 4,2/5. Terus kalau untuk makan ini aku udah pesen iga bakar, terus aku tambah sambal kecap lagi, sama aku juga pesen ayam salted egg. Menurut aku ayam salted egg-nya lumayan oke karena dia juicy dan juga empuk. Untuk salted egg-nya juga berasa dan dia ada pedes-pedesnya gitu. Cuman ini agak sedikit keasinan sih untuk aku, jadi emang enaknya tuh dimakan bareng nasi. Rating dari aku ini 4/5 deh. Terus lanjut aku nyobain iga bakarnya. Untuk bumbu iga bakar tuh sebenarnya tuh enak, cuman entah kenapa tuh kayak kurang berasa gitu. Apalagi kalau makannya tuh dipakai nasi, jadi makin ketutupan aja gitu rasanya. Kalau untuk dagingnya sih ini menurut aku ya lumayan lembut, cuman emang agak sedikit kering. Nah ini aku ngakalinnya tuh biar enak dipakai nasi, ini aku kasih sambal kecapnya, jadi dia lebih ada rasanya aja gitu. Terus sambal kecapnya juga menurut aku lumayan oke karena dia berasa seger gitu dari jeruk nipisnya. Untuk bumbu iganya sendiri ini lebih ke manis dan juga gurih. Untuk ratingnya ini aku kasih 3,9/5. Terus ini ada aku mesen mix platter gitu, cuman dia emang gak makan bawangnya kan, jadi ini aku cobain. Dan ternyata ini onion ringnya menurut aku enak loh, karena dia bawangnya tuh terkaramelize gitu, jadi rasanya tuh manis. Untuk tepung yang mereka pakai juga aku suka karena lapisannya tuh gak begitu tebel. Terus kayaknya udah dibumbuin juga karena tepungnya sendiri tuh rasanya udah gurih. Dan ini tuh crispy banget juga. Ini ratingnya aku kasih 4,3/5. Dan ini total dari aku makan bertiga. Dan sekarang ini aku lanjut ke Swendy's karena ada roti kesukaan aku di sini. Tapi ternyata
roti itu nggak ada, jadi ini aku ngambil roti varian lain. Ini aku akhirnya ngambil roti varian roti keju susu. Baunya harum banget. Wow. Jujur gue juga gak tau kenapa gue se-excited itu, tapi karena emang ini enak banget dan gue baru pertama kali nyobain. Untuk rotinya ini emang enak banget, dia super empuk banget, kayak gue rasa gak dipakein apapun udah enak gitu banget rotinya doang. Terus untuk isiannya juga lumayan banyak, terus isiannya tuh kayak keju tapi keju manis yang agak basah-basah gitu loh, keju dipakein susu lah intinya. Aduh udah deh, keju manis tuh emang keju kesukaan gue banget. Ini ratingnya gue kasih 4,8/5. Nah sama tadi di Suanis tuh aku sekarang beli minumannya, ini tuh namanya jelly susu. Untuk rasa menurut aku ini mirip sama es campur, tapi menurut aku ini tuh manis banget. Untuk isiannya ini lumayan banyak dan sesuai namanya ya, ini isinya tuh jelly, jadi dia ada berbagai tipe dan jenis jelly gitu. Ya sebenarnya enak-enak aja sih, cuman ini kemanisan aja untuk aku, jadi ini ratingnya aku kasih 3,8/5. Terus ini aku lanjut sekarang mampirnya ke McD. Ini aku pesan McFlurry Cadbury yang Oreo deh kalau nggak salah ya namanya. Ini menurut aku lebih enak daripada yang varian satunya, yaitu yang Choco Bite, karena menurut aku ini nggak semanis yang Choco Bite situ. Kalau untuk rasanya ya ini sebenarnya cuman kayak milk coklat, terus ditambahin es krimnya McD, terus sama ditambah Oreo. Ya enak sih, apalagi kalau kalian emang suka coklat. Yang ini ratingnya kasih 4/5. Segitu aja untuk hari ini, thank you for watching. Oh guys, ini video rating makanan from 1 to 5 part 23. Jadi ini bisa dibilang part 2 dari apa aja yang aku makan di Pancoran Peak kemarin. Karena pas satunya itu kemarin aku udah makan di Din Tai Fung dan aku juga udah rating makanan di sana. Nanti kalian tinggal scroll aja ya kalau mau nonton. Keluar dari Din Tai Fung, ini aku langsung beli es durian 11. Aku di sini pesannya es durian dan mami aku pesannya sop durian. Yang bikin beda tuh sebenarnya toppingnya. Kalau es durian itu dia dipakein keju kayak aku ini. Tapi karena ini es durian yang aku bawa ke apartemen, jadinya udah kayak mencair gitu. Jadi ya sebenarnya ini tuh kayaknya es durian dipakein durian asli terus dipakein keju. Dan karena aku pencinta durian dan keju, ya jadinya enak menurut aku. Untuk duriannya pun masih berasa kayak mereka pakai durian asli, karena masih ada kayak apa tekstur duriannya asli gitu loh. Terus kejunya juga menurut aku lumayan banyak, keju parut gitu. Jadi ya ini ratingnya 5/5 karena aku basically emang suka durian. Terus lanjut ini sekarang aku beli baby crab Co. Ini aku beli yang varian barbecue. Ini aku udah diemin cukup lama dan dia nggak melempem, dia masih kriuk. Tapi jujur aku makannya tuh agak sedikit takut gitu karena dia bentuknya masih kayak pure kepiting dan kita harus makan semuanya gitu loh. Tapi sebenarnya setelah aku makan nggak ada rasa yang aneh atau gimana banget juga sih. Untuk teksturnya juga masih crunchy banget dan itu menurut aku mirip tipikal shilin gitu, cuman bedanya ini dari kepiting ya. Tapi kalau kalian penasaran boleh sih cobain, ini ratingnya aku kasih 3,8/5. Terus lanjut ini sebenarnya mami aku sih yang BM banget, dia pengen banget nyobain bakso goreng Sukandi ini. Ini kita di sini mesennya bakso goreng sama lumpianya, dan ini mereka udah kasih kayak chili sauce-nya juga ya. Untuk bakso gorengnya ini mungkin karena udah lama jadinya dia udah nggak crispy lagi luarnya. Untuk rasanya ini gurih, terus tuh wangi, teksturnya juga chewy gitu. Terus jangan lupa makanan dicocolin sama sausnya. Sausnya ini rasanya kayak asam, pedes, gurih juga, makin enak sih kalau dipakein sausnya. Ini akan lebih oke sih kalau makannya pas lagi hangat. Ratingnya ini aku kasih 4/5. Nah tapi kalau aku jujur lebih suka sama si lumpianya. Ini tuh luarnya lebih crispy, rasanya juga lebih flavorful, daging atau kayak ikan gitu jauh lebih berasa, wangi, gurih, dan juga teksturnya nggak secuwi si baksonya tadi. Ratingnya 4,3/5. Terus next ini aku juga beli siomay Sukandi. Ini dia sama kayak siomay pada umumnya, ada kayak berbagai tipe jenis siomay gitu. Tapi yang aku pesen ini ada yang tahu, ada siomay bulat, siomay panjang, sama siomay pare. Terus ini udah dapat saus kacang sama si jeruk kecilnya ini. Untuk siomaynya oke, enak, ikannya tuh berasa, tekstur si siomaynya ini kenyal, terus juga padat banget. Terus bumbu saus kacangnya ini oke lah, agak pedes, terus agak manis juga, tapi aku kurang suka sama teksturnya. Terus karena aku pakai si jeruk tadi, rasanya jadi asam terus seger gitu. Terus karena aku anak siomay kecap garis keras, ini tentunya aku harus banget tambahin si kecapnya ini. Ini makin enak sih menurut aku. Dan kayaknya ini kalau siomaynya kemarin aku goreng akan lebih enak sih hasilnya. Ini ratingnya kasih 4,3/5. Terus ini kita sudah di penghujung video ya. Ini makanan terakhir. Ini aku pesan serabi hijau bersaudara namanya. Ini dikasih kayak dua saus gitu, kinca pandan sama kinca duren. Tentunya aku pencinta duren, jadi aku nyobain sih kinca durennya dulu. Terus ini aku pikir serabinya bakal bantet, tapi ternyata pas aku potong dalamnya tuh apa bersarang-sarang gitu, jadi nggak bantet ya guys. Untuk serabinya enak sih, kenyal gitu. Terus saus durennya juga enak, durennya tuh wangi, tapi dia teksturnya emang agak watery. Yang kinca duren rating dari aku 4,2/5. Terus lanjut ini sekarang aku mau nyobain yang kinca pandannya. Jujur setelah makan ini aku jadi agak kayak bingung apakah ini bener kinca pandan atau enggak, karena aku jujur banget aku nggak mencium wangi pandan. Terus rasanya juga agak kemanisan sih kalau untuk aku, jadi aku agak kurang suka sama ini. Ratingnya kasih 3,7/5. Dan thank you for watching.
Halo guys, ini video rating makanan from 1 to 5 part 24. Pertama ini aku makan di Swiss Bell. Jujur ini sebenarnya tuh pas lagi buka puasa. Dan sebelum duduk tentu aja aku semprotin dulu pakai disinfektan dari Tuka. Ini tuh hari kedua puasa sejujurnya, cuman aku baru ngedit video sekarang, maaf banget. Jujur menurut aku makanannya kayak nggak begitu jauh beda gitu loh sama yang tahun lalu. Ini pertama aku ngambil kayak martabak telur gitu, aku pakein cuka. Dan selamat makan. Ini aku pakai hand sanitizer dan juga minum air putih dulu karena ini baru aja buka sebenarnya. Dan ini dia penampakan untuk martabak telurnya gitu. Isinya kayak ada dagingnya standar lah, nggak begitu banyak dan nggak begitu dikit. Terus ada kol dan juga kayak semacam daun bawang gitulah. Tapi aku suka sama kulit luarnya karena dia garing gitu, enak. Kalau untuk cukanya rasanya lebih ke manis sih sebenarnya. Ini ratingnya 4/5. Terus next ini namanya shawarma. Aku pikir ini tuh sama kayak kebab, tapi ternyata kayaknya beda ya. Isinya juga soalnya beda. Ini isinya ada kayak kentang sama dagingnya itu juga bukan daging sapi, tapi kayak daging ayam deh kayaknya. Kurang suka sih karena dia agak hambar gitu rasanya. Ini ratingnya 2,5/5. Terus ini tempat pilihan untuk makanan yang manis-manisnya. Cuman aku nggak ngambil yang di sini. Aku ngambilnya tuh es campur aja. Ini menurut aku lumayan sih rasanya soalnya dia nggak kemanisan. Untuk isinya ini kebanyakannya cincau, cuman dia ada kayak kolang-kalingnya juga, ada rumput laut, terus ada nangkanya juga gitu kecil-kecil. Ini ratingnya aku kasih 3,7/5. Nah ini minumnya aku ngambil es tarik dan ini jujur menurut aku manis banget rasanya. Tapi manisnya tuh bukan manis yang enak gitu loh. Ini kayak manisnya tuh berasa banget kalau misalnya ini tuh manis gula. Sampai kayak rasa susu dan juga tehnya tuh tipis banget. Ini ratingnya aku kasih 2/5. Terus ini aku udah ambilin spaghetti carbonara sama mami aku. Teksturnya oke sih, dia nggak terlalu lembek gitu. Sausnya lumayan creamy dan juga wangi. Ini ratingnya aku kasih 3,8/5. Terus ini aku juga nyobain dagingnya. Kayaknya ini daging semur deh. Untuk rasanya cenderung manis dan dagingnya menurut aku lumayan lembut sih. Ini ratingnya 4,2/5. Nah ini aku ngambil martabak telur lagi, cuman ini kuahnya aku pakai kayak kuah kari gitu. Dia ada potongan ayamnya, cuman aku lebih suka sama kuah yang tadi sih. Kayak lebih cocok yang tadi aja menurut aku, cuman kalau mami aku lebih suka yang ini katanya. Ratingnya 3,7/5. Terus pulangnya ada aku ngajakin ke Hey Hey Bar Mongga. Hah, gimana sih bacanya? Intinya itulah, tapi ini aku salvok, tempatnya lucu banget sumpah. Ini kayak tempat makanan ringan aja deh kayaknya. Aku beli kravel dan juga minumannya di sini. Tapi bentar, karena aku mau ngeliatin tempatnya ke kalian karena menurut aku ini lucu banget. Dan di bawahnya juga ada kayak tempat casana gitu. Terus ini minumannya udah datang dan sekarang aku mau nyobain punyanya adik aku dulu. Ini tuh rasanya lebih ke asam seger lemon, cuman kayak aftertaste-nya menurut aku kurang enak sih. Kayak apa ya? Kayak berasa artificial gitu loh. Ini ratingnya aku kasih 3,5/5. Nah, kalau ini punya aku, jujur untuk visualnya menurut aku cakep banget sih. Ini rasanya lebih ke creamy manis gitu, tapi ada rasa asamnya juga dari strawberry jam. Tapi again nggak tahu kenapa aftertaste-nya tuh kayak kurang enak gitu loh. Dia kayak ada rasa artificial, kayak rasa obat gitu deh. Apa mungkin karena buahnya nggak fresh atau gimana? Aku juga kurang paham. Yang jelas aftertaste-nya menurut aku kurang enak. Ini ratingnya 3,8/5. Nah ini untuk Ruffle Bites-nya aku pesen yang rasa lotus. Ini pas aku makan dia nggak ada rasa panas ataupun anget sama sekali, nggak kayak abis dimasak gitu. Tapi untuk luarnya tetap garing dan juga crispy kok. Untuk lotusnya juga lumayan berasa. Terus dia ada kayak biskuit lotus dan juga lotus crumbs gitu loh di atasnya. Dan aku suka banget sama konsep dibuat kecil-kecil kayak gini, jadi gampang banget dimakannya. Ini ratingnya 4,5/5. Terus ini pulang aku makan lagi, gila aku banyak banget anjir makannya. Ini aku makan cimol keritingnya Cimol Mahmud. Ini BTW masaknya inget ya, jangan terlalu lama biar dia nggak keras hasilnya. Kayak pas udah mulai ngembang tuh langsung angkat aja. Dan itu BTW aku angkatnya tuh nggak begitu aku tirisin gitu loh minyaknya, biar nanti dia hasilnya kayak berminyak basah-basah gitu. Ya selera aja sih, tapi kalau aku emang sukanya tuh kayak gini. Nih kalau kita masaknya tuh bener, dia hasilnya bakal kayak kenyal gitu loh, nggak akan keras atau kaku sama sekali. Rasanya tuh asin dari micinnya, terus ada rasa pedasnya juga dan juga wangi dari bubuk daun jeruknya gitu. Sama dipakein bawang gorengnya juga makin enak sih. Kemarin aku iseng tambahin bawang goreng lokal saja dan dia makin enak banget rasanya. Ini ratingnya kasih 4/5. Rating makanan from 1 to 5 edisi sebelum berangkat ke Jogja. Ini video H-2 diambil sebelum aku berangkat ke Jogja karena aku udah mulai kuliah offline. Pertamanya aku beli popcorn karamelnya dari XX1. Ini aku agak kebalik sebenarnya, malah beli setelah aku selesai nonton. Cuman nggak apa-apa karena aku emang pengen banget. Ini enak sih, rasanya asin gurih gitu. Terus yang aku suka tuh ini nggak ada kayak yang kasar-kasarnya di jagung kalau misalnya bikin popcorn gitu loh, tau nggak? Ini ratingnya 4,3/5. BTW kalau misalnya ngomong tentang bioskop, menurut aku tuh bau bioskop tuh khas banget gitu loh. Nah kalau misalkan juga suka bau bioskop kayak aku, ini aku punya rekomendasi parfum baju dari Fresh Tubes. Tapi nggak bohong, ini wangi enak banget, beneran kayak di bioskop, bener-bener kayak wangi karamel gitu loh. Aku juga suka banget nyemprotin ini di kamar karena jadi itu kamar aku kayak wangi bioskop. Lanjutin aku makan di kue teppanyaki karena emak saya mau makan di sini katanya. Ini aku cuma makan daging, kayak aku mesen ala carte doang soalnya. Untuk dagingnya dia oke, lumayan lembut. Rasa sausnya tuh asam gurih gitu. Ini enaknya makannya pakai nasi nih sebenarnya. Terus itu dikasih kayak tahu gitu. Ini tahunya enak sih, dia lembut banget. Ini ratingnya aku kasih 3,6/5. Terus ini sorenya aku melakukan perjalanan untuk datang ke warung Pak Mu. Cuman emang sebuah kebodohan datangnya sore karena
karena udah jelas pasti pada habis. Ini jadinya readynya cuma bakso halus biasanya doang gitu. Untuk kuahnya mungkin karena ini udah agak sore jadi tuh agak sedikit hambar gitu loh kalau menurut aku. Kayak tetap berasa gurih cuman kayak nggak segurih itu gitu loh. Makanya nih akhirnya aku tambahin sambalan juga kecap. Untuk baksonya karena ini emang bakso polosan aja, nggak ada isi segala macemnya. Menurut aku rasanya enak, cuman ya kayak enak pada bakso umumnya aja gitu. Dagingnya berasa, terus teksturnya menurut aku enak sih. Dia kayak masih ada serat-serat dan juga kenyal gitu. Ratingnya aku kasih 3,8/5. Nah ini next day alias H-1 sebelum aku berangkat ke Jogja, aku makan di Shabu Hachi. Nah ini section kalau misalnya kalian mau makan shabu-shabunya di sini. Terus ini mereka ada side dishnya juga, ada yakitori segala macam, dan ini di bagian untuk daging-dagingannya. Dan menurut aku enak-enak sih ini untuk side dishnya. Nih ini bagian side dish yang goreng-gorengan. Terus ini beberapa pilihan untuk minumannya dan juga ini pilihan untuk saus-sausannya. Ini kita racik sendiri gitu intinya. Dan selamat makan. Ini aku mau nge-grill yakitorinya dulu, ada yang daging dan juga ayam, sama ini aku mau nge-grill beefnya juga. Minumnya aku ngambil strawberry slush, tapi ternyata aku agak kurang suka karena dia asam banget. Untuk rasanya ini beneran kayak strawberry asli gitu, bukan strawberry yang artificial. Cocok kalau kalian emang suka sama strawberry. Ini ratingnya aku kasih 3,7/5. Terus untuk beefnya tips dari aku ngambilnya tipis-tipis aja biar nggak usah capek-capek ngunyah. Dan ini dagingnya menurut aku enak sih, dia nggak alot. Ini side dishnya aku ngambil mini pangsit. Mini pangsitnya enak sih, dia kriuk banget dan kayak mirip sama yang di XX1 gitu loh. Cuman kalau di XX1 kan yang makin enak tuh sausnya. Nah ini tuh sausnya menurut aku biasa aja. Ratingnya 4,3/5. Terus ini apa ya yang aku makan, dia mirip kroket gitu lah intinya. Ini kayaknya daging dicampur sama kentang gitu loh. Ratingnya 3,8/5. Terus ini kalau nggak salah dia kayak ayam karage gitu. Ini aku juga suka. Ayamnya nggak kering, luarnya masih crispy. Terus dia berbumbu juga, nggak hambar. Ini ratingnya 4/5. Dan balik lagi ke daging. Ini dagingnya menurut aku tuh yang bikin makin enak adalah saus cocolannya itu loh. Aku lupa campurannya apa, tapi kalau nggak salah ini antara sweet tare atau sweet sauce gitu. Karena aku emang suka manis. Terus aku campurin bawang putih cincang mentah sama daun bawang. Dan aku cocol lagi sama bawang putih goreng. Enak banget ini sumpah. Overall ratingnya aku kasih 4,8/5. Untuk yakitori ayamnya sebenarnya standar aja. Terus tengahnya tuh dikasih daun bawang yang bikin makin enak menurut aku. Jadi nggak overwhelm gitu loh makannya. Ini ratingnya 4/5. Nah ini untuk yakitori beefnya, dia di tengahnya tuh dikasih kayak paprika hijau. Ini ratingnya aku kasih 4/5 juga. Dan sekarang ini mari kita lihat bagian dessert cornernya. Ini ada es campur gitu dan juga ada berbagai macam jenis rasa es krim. Aku ambil yang vanilla, terus toppingnya aku pakai nggak tahu sih ini namanya apa, pokoknya warna-warni gini dia cakep. Aku ngambil yang ini jadinya. Es krimnya enak sih, good basic vanilla es krim aja intinya. Ini ratingnya 4/5. Terus ini untuk es campurnya menurut aku enak sih, dia rasa kuahnya tuh enak kayak ada rasa-rasa kelapanya gitu. Untuk isinya ini ada lecinya, nata ada koko, cincau, daging kelapa, terus ada kayak selasi juga. Terus untuk aku ini juga manisnya pas. Ini ratingnya aku kasih 4,3/5. Dan ini adalah total aku makan bertiga. Terus ini pas malamnya aku pesen Pan & Co lewat Gojek. Ini tuh udah dapat 2 fluffy pancake dan juga dikasih toppingnya. Ini aku pilih topping yang Oreo. Dan untuk tekstur pancake-nya menurut aku enak banget karena dia super fluffy dan juga airy gitu loh. Jadi ini aku pas makan tuh super enjoy karena nggak berasa overwhelmed dan juga seret. Untuk rasa juga ini nggak terlalu manis dan juga dia nggak amis sama sekali. Terus untuk topping Oreo-nya juga menurut aku mereka ngasihnya banyak loh. Dan itu tuh si saus putihnya tuh aku nggak tahu sih itu apa, kayak mungkin cream cheese kali ya. Soalnya rasanya tuh gurih gitu, enak sih itu. Ini ratingnya aku kasih 4,8/5.